Oke, di video kali ini gue akan bahas gimana caranya merubah uang 50 juta menjadi 400 juta guys. Momen ini aku dapetin ketika habis FOMC. Buat kalian yang masih ingat, jadi minggu kemarin itu ada yang namanya FOMC guys. Yang dimana FOMC sebelumnya dia membuat market itu mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai 500 pips teman-teman. Dari harga 3.332 sampai turun ke harga 3.269. Momen ini aku ambil di dalam buy positionnya. Jujur ya, gue cuma dapat selling positionnya itu cuma sekitar 100 pipan aja teman-teman ya, karena mungkin expectation aku kemarin habis dia mengalami penurunan dia bisa fly lagi, tapi endingnya apa, harga malah junam lebih jauh. Nah akhirnya gue nemu satu area yang bener-bener bagus banget untuk kita entry. Nah sebelumnya kalian bisa tengok nih hasil profit aku. Kebetulan ini udah aku withdraw modalnya, jadi sisa runningannya aja, dan aku hold sampai jam 10 pagi. Kalian bisa lihat ini sekarang running 23.000 US. Jadi posisinya aku udah cuan sekitar 400 juta dari satu kali trade ini guys. Oke, kita akan breakdown analisanya. Nah kalau misalkan kalian lihat di sini gold itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini dihasilkan daripada news FOMC yang terjadi minggu lalu. Kalau kalian masih ingat, ini adalah daripada FOMC effect teman-teman. Nah di sini aku mau share ke kalian area apa sih yang biasanya aku pakai ketika entry. Di sini kalau misal kalian lihat, ini adalah area daripada demand H4. Jadi area demand H4 ini kalau misal kita tarik ya, kita tarik teman-teman dari area base-nya sampai ke area low, itu bakal ketemu satu zone atau satu angka atau satu harga yang bagus untuk kita entry. Kita akan kembali lagi ke materi yang kemarin yang sempat aku bahas. Jadi sesimpel dimana demand atau supply itu aku ambil area yang dimana sebelumnya mengalami kenaikan atau penurunan yang cukup signifikan. Intinya di area tersebut itu sebelumnya dia membentuk yang namanya volume yang cukup besar. Misal nih ya kan, harga tiba-tiba naik, tak lama kemudian ketika dia menyentuh sesuatu area itu dia mengalami pembalikan arah yang cukup signifikan. Nah biasanya area-area seperti ini atau SND seperti ini itu aku pakai untuk entry position guys. Jadi pasti ketika harga itu volatile naik, itu ada potensi harga bakal balik lagi ke bawah untuk menjemput area demand yang sebelumnya dia sempat mengangkat harga mengalami yang namanya kenaikan. Jadi let's say ini konsepnya sama seperti yang ada dalam tadi case ini. Kalau misalkan lihat di sini ada yang namanya area demand dan gua ambil 50% ya. Nah, biasanya kalau misal kalian tandain zona, entah itu supply ataupun demand, itu pasti bervariasi ya dalam zonnya. Ada yang zonnya 100 pip, ada yang zonnya 150 pip, ada yang mungkin cuma 70 pips. Tapi pertanyaannya kan nggak mungkin ketika harga itu menyentuh area zona kalian terus kalian langsung masuk di market, kan nggak mungkin. Dan aku yakin banget ya 100% daripada kalian itu nggak mau untuk langsung action atau eksekusi di zona yang terlalu besar seperti ini. Jadi mungkin tak kasih sedikit pandangan ya, gimana caranya kita bisa mendapatkan entry position yang oke, tapi dengan resiko yang sangat minim. Jujur ya, di dalam setup ini aku SL sekitar 50 pips teman-teman untuk setup yang kemarin. Karena kenapa? Style trade yang gua pakai kemarin itu adalah full margin trading, yang dimana kemarin aku masukin balance account sekitar 3.000 US dollar atau sekitar 50 jutaan, dan gua entry 8 lot waktu itu. Kalau misal dihitung itu ketemunya sekitar 50-an pips teman-teman, atau sekitar ya 40-50 lah. Di sini kalau misal kita turunin di time frame yang lebih kecil ya, let's say H1, kalian bakal ketemu area dimana sebelumnya kalau misal kalian lihat di sini ada yang namanya candlestick pembalikan arah, yaitu morning star. Ya walaupun nggak begitu sempurna untuk pembalikannya, tapi di sini poin yang paling penting ya ketika aku mau entry position, kalau misal dia membentuk morning star, evening star seperti ini, aku bakal ambil area candle yang terjadi di tengah-tengah daripada candle confirmation ini guys. Jadi kalian bisa lihat di sini ada yang namanya morning star, itu tepat di area 69-an ya, 69-an. Kalian bisa cek kalau semisal kita turunin lagi ke time frame yang lebih kecil teman-teman, nah itu bakal ketemu area khusus lagi, yang dimana area ini udah aku lihat ya dari sebelumnya, yang dimana dia terjadi yang namanya consolidation atau internal demand di dalam area demand dalam skala besar. Jadi di dalam demand itu pasti ada demand lagi. Nah ini area yang aku ambil teman-teman untuk entry position. Ini pas di harga area 70 sampai ke area 64 atau sekitar zonanya 50 pips. Kita akan coba tarik lagi di
time frame H4. Di sini kalau semisal kita lihat ya, itu bakal ketemu harga di mana reject di area 70 sampai ke area 65 ya. Dia rejectnya tepat di 67 untuk daripada last zone-nya. Nah, dari sini aku langsung masuk untuk entry position karena aku merasa nggak perlu konfirmasi lagi, teman-teman. Karena konfirmasinya udah jelas, areanya pun juga udah jelas. Jadi aku langsung masuk ke market. Jadi nggak perlu konfirmasi waktu itu. Akhirnya dari sini harga mengalami kenaikan sampai ke level 97 dan aku take profit di harga 97. Jadi kalau misal dihitung kenaikannya dari area entry aku dari 69 ke 97 itu adalah sekitar 270 pips, teman-teman. Jadi aku entry jam 3 pagi dan aku take profit di jam 10 pagi. Dari rentan sekitar 7 jam tersebut gua dapat sekitar 270 pips, teman. Itu jarang banget kalau misal nggak ada news. Karena hukum di market ketika supply itu membuang barang, pasti ada orang atau dari sebagian orang lainnya atau player lainnya yang dia membeli barang tersebut. Jadi hukum supply and demand ini tetap berlaku, teman-teman. Jadi aku melihat peluang tersebut, akhirnya buat entry position. Tapi kalau misal posisi itu sampai sekarang aku hold, teman-teman, kalian bisa lihat ya kenaikannya sampai ke level ini itu kalau misal dihitung ketemu di angka 1200 pip ya, 1200 pip atau sekitar 96.000 US dollar untuk profit yang aku dapat. Cuman mikirku waktu itu adalah dimana memang expectation aku segitu ya, itu ya udah aku bersyukur apa yang gua dapat. Nah, sebenarnya poinnya bukan di seberapa besar profit yang kita dapat ya, tapi seberapa kalian mensyukuri berapa rezeki yang kalian terima. Karena mau gimana pun juga kita sebagai trader itu untuk ngomongin skala profit itu unlimited. Tiap orang itu punya levelnya masing-masing. Walaupun kalian melihat orang A dia profitnya 1 miliar, ada orang B dia profitnya 500 juta sekali entry. Ketika kalian melihat diri kalian sendiri, itu kok aku cuman profitnya 100 dolar ya, kok aku profitnya 50 dolar ya. Perlu diingat teman-teman, trader besar itu bermula dari trader kecil. Jadi kalian jangan berpikir di mana kalian bisa mendapatkan hal tersebut dengan instan. No bro, nggak bakal terjadi. Kalaupun terjadi pasti uangnya habis juga, percaya sama gue. Karena level kalian belum berada di level tertentu. Kalian harus mengalami hal-hal besar lainnya untuk mencapai hal tersebut guys. Karena faktanya di lapangan bahwasanya kalau misal kalian pengen sukses ya, kalian pengen dapetin profit yang besar, ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi aku pengen benahin mindset kalian ketika kalian melihat konten 1 dolar ke 10.000 USD, ada yang kalau misal kalian lihat 50 juta jadi 2M dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwasanya hal tersebut itu adalah hal yang biasa kalau misal trade volume kalian itu memang bener-bener segitu. Tapi kalau misal kalian kebiasaannya itu cuman sekitar sejutaan, 2 jutaan, terus kalian pengen nyoba ngeflip modal segitu, psikologi kalian itu nggak sesuai dengan skill kalian. Jadi skill tuh bukan cuman tarik-tarik garis doang, bukan cuman bahas tentang fundamental aja, tapi gimana caranya kalian bisa punya experience di market atau jam terbang lebih tepatnya. Jadi ada 3 poin yang bakal gua rangkum di sini. Yang pertama, mau kalian pakai strategi apapun ya, mau skill trading kalian sejago apapun, kalau misal mental kalian itu belum siap untuk nerima uang besar atau profit yang besar, kan nggak akan dapat di level tersebut. Nah, poin yang kedua, untuk mendapatkan profit yang besar atau angka yang besar atau level yang besar, itu kalian perlu yang namanya jam terbang, teman-teman. Jadi kalian latihan sedikit demi sedikit. Misal katakanlah kalian modal 1000 USD, kalian pelan-pelan buat naikin grow account kalian. Otomatis di situ kan akunnya kan bertumbuh tuh dari 1000 ke 2000, 2000 ke 3000, 4000 ke 5000. Jadi ada step by stepnya, teman-teman. Nggak asal dimana kita diem terus dar gitu, nggak ada. It's the bullshit bro. Kalau semisal kalian mengalami hal yang seperti ini, pasti jatuhnya pun juga cepet. Itu udah hukum alam. Jadi kalau semisal kalian tujuannya itu adalah sustain, pengen kaya secara bertahap, perlahan, kaya kalian tuh lama, nah itu kalian wajib step by step. Jadi kalian menikmati proses yang ada. Karena aku juga mengalami hal yang sama. Dulu tuh aku nggak langsung instan ya profit besar terus dapat uang miliaran. No bro, juga pelan-pelan dari 1 juta, dari 2 juta, dari 5 juta, terus tuh dia naik pelan-pelan gitu. Jadi ada fasenya untuk mendapatkan profit yang sebesar itu. Nah, poin yang ketiga itu kan harus melatih yang namanya psikologi kalian. Karena mau gimana pun juga ya, FOMO itu pasti ada.
Kalau semisal kalian adalah seorang profesional trader, kalian ngomong ke aku kalau semisal kalian itu nggak ada emosi, kalian itu nggak ada kena FOMO sama sekali, gua tampar muka lu ya. Jadi hal tersebut tuh nggak ada, teman-teman ya. Karena kita manusia, manusia itu tempat dimana memang sifat aslinya dia ada punya yang namanya emosi. Jadi hal tersebut wajar. Cuman yang membedakan adalah kita harus ngontrol hal tersebut untuk mendapatkan tujuan yang lebih baik. Jadi mungkin gitu aja yang bakal gue sampaikan. Thanks a lot guys. Ciao.